Permisi. Apa kabar Pak Andi, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Pak Deng Andi panggilannya ya. Iya. Mas Revi ya, sehat. dari Walhi. Ini lagi sibuk-sibuk atau lagi ngapain ini? Packing udang ronggeng sedikit. Udang ronggeng ya? Iya. Jadi Pak Andi ini selain rajungan, Ada udang ronggeng. udang ronggeng. Ini tuh saya dengar-dengar kabar ini, saya justru datang mau dapat cerita begitu Pak ya, soal ada tambang pasir laut katanya di sini, benar Pak? Di wilayah sini? Ada Bu, Ada. Itu sudah lama yang Bapak tahu? Sudah lama, sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Dan selama ini didampingi oleh Walhi juga ya Pak? Iya. Advokasi itu ya? Iya. Mas Revi dari Walhi ya? Mas Revi sendiri itu mendampingi di situ tuh dari kapan tuh? Sejak Agustus 2021 itu Pak. Hampir semua nelayan yang ada di sini memprotes itu, Banyak yang menolak sih untuk pertambangan di sini. dan dalam proses menolak itu banyak intimidasi. Untuk intimidasi banyak dari kawan-kawan nelayan Itu yang bikin takut juga ya? Pak, ini lokasinya tambang pasir itu jauh dari sini? 5,5 mil dari 5,5 sini. mil dari sini? Iya. Oke, dan itu memang wilayah tangkapan nelayan? Wilayah tangkap nelayan. Kalau saya mau lihat ke sana, boleh nggak Pak? Saya Boleh. minta dianterin ke Ya, sana. boleh, Bu, Kita boleh. boleh ya? Mas Ya, Revi nanti boleh kita juga ikut? bareng lihat-lihat tempat Iya. ke lokasi kapalnya. Kita akan Ayo, Bu, ke laut, kita, saudara. jalan. Untuk Ya. melihat langsung seperti apa kapal yang beroperasi dan juga lokasinya, apakah memang berada di wilayah yang ada pendangkalan sehingga harus dikeruk dan kemudian diambil pasirnya, ataukah ini benar kemudian adalah pasir laut yang diambil. Kita jalan ke sana. Dekat-dekat sini aja. Tongkangnya ini yang harus ngambilnya ya. Sini aja Pak. Pak, dari Kompas TV Pak. Dari Kompas TV. Ini kapal yang untuk ngambil pasir itu ya Pak? Ini kapal apa Pak? Aja Bu. Ini tongkang. Boleh naik nggak Pak? Boleh ya? Naik aja. Hah? Mau nanya-nanya aja Pak soal aktivitas kapalnya. Saya ketemu dengan kapalnya. Kita coba tanyakan saudara, apa aktivitas yang dilakukan memang oleh kapal ini. Kita coba untuk naik. Oke. Pak. Pagi Pak. Dengan Pak siapa Pak? Saya, Ah, Pasaribu. Pak Pasaribu. Iya. Jadi Pak Pasaribu yang ngelola kapal ini? Bukan, bapak-bapak ini, tapi Oh, kami bapak-bapak orang ini. kerja. Dengan siapa, Pak? Bapak Guntur. Pak Guntur. Bapak dengan? Hidayat. Pak Hidayat. Oke. Saya dapat informasi kalau ada kapal yang misalnya ngambil pasir. Termasuk juga dari Pak informasi bahwa membuat alur pelayaran. Saya lihat juga di situ pelangnya. Benar ya? Seperti itu? Pendalaman alur. Pendalaman alur. Yang di pendalaman alur tuh titiknya di sebelah mana? Panjang 6 mil, lebar 300 meter. 6 mil itu 9 km. Oh, dari sini Arah dari dermaga ini sana. Bu. ke arah sana? Ya. Oh, Ke arah sana. udah berapa lama Pak? Memanjang. Oh, dari dermaga sini ini memanjang ke arah sana. Iya. Itu udah berapa lama tuh Pak beroperasinya? Ada 2-3 tahun. 2-3 Kalau tahun. untuk ini kan kita hanya penyedia armada. Kalau perusahaannya perusahaan PT Sinar. Oke. Itu kantornya ada di sana. Oh. Kebetulan pengurusnya lagi nggak di sini. Oh. Nah, kita jadi kalau untuk lama izin tambangnya, maksudnya bukan tambang, pedalaman alurnya, kita Itu nggak tahu. Kita hanya penyedia armada ini. Armada ini kita sampai di sini sekitar udah 6 bulan. Itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat ya Pak, jalurnya ini Iya. sampai ke arah sana gitu. Itu pemerintah yang ngasih tahu memang ya, Iya. titik untuk pendalaman alur itu ya. Kita taunya iya gitu. Jadi kalau ada informasi bahwa ini mengambil pasir laut begitu? Saya nggak bisa bicara soal itu. Oh, oke. Kita taunya ya ini pasirnya dinaikin di atas tongkang, terus tongkangnya dibawa kemana saya? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Ya, di jalur ini ya Di ada jalur material itu. apa aja gitu, misalnya kulit kerang, pasir kah, atau lumpur. Dibawa kemana tuh Pak? Saya taunya bawa ke Jakarta. Ke arah Jakarta. Tapi perusahaan kita Mbak belum ada kerja untuk itu. Oh, belum bekerja selama ini. bekerja, Jadi perusahaan kita. baru apa aja nih Pak selama Kita ini? baru sebatas testing aja. Ya, Oh, kita gitu. baru Belum ada misalnya
hasil kita diambil 1 tongkang Belum pernah. Kalau untuk kapal kita belum. Oh, oke. Tapi proyeknya ini mulainya sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ini kapal yang berbeda dari yang biasanya begitu ya Pak? Ini tuh belum beroperasi karena apa Pak? Karena kita masih prepare, Bu. Oh, artinya alatnya yang belum. Belum siap. Alatnya yang belum siap ya. Oke. Kemarin udah uji coba juga. Sempat uji coba. Ada kendala. Apa itu kendalanya waktu itu? Coba mengisap, misalnya mengisap pasir atau mengisap material ada yang di bawah, di mana itu nggak berhasil. Kerja gitu. Itu nggak bisa. Belum. Jadi makanya belum bisa jalan ya. Iya. Jadi kalau pernah ada video yang menggambarkan pengambilan pasir itu bukan kapal ini, bukan. Itu kapal yang berbeda. Tapi proyeknya sama, yaitu pendalaman alur tadi ya, sejauh 9 mil ya Pak ya. Terima kasih Pak informasinya, sudah berbagi informasi, tidaknya ini juga mengklirkan ya informasi-informasi yang beredar. Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya pamit ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita tadi penjelasan itu adalah wilayah yang mereka melakukan pendalaman alur tuh ke situ tuh, sejauh 9 mil ya Pak ya. Nah tapi sebenarnya kalau menurut warga sedimentasi itu atau pendangkalan alur itu sebenarnya terjadi di titik yang berbeda Pak. Beda. Jalur ini ya Pak ya. Iya, jalur Dari ke sini. ombak tadi. Yang ada ombak itu seharusnya kalau kita bicara pendalaman alur. Tapi yang fakta yang terjadi di situ dan warga melihat kapal itu mengambil pasir ya Pak ya? Iya, pasir. Kami mendapatkan gambar yang diberikan oleh warga nelayan gitu yang sempat melihat langsung proses penambangan pasir laut itu. Saya hadirkan berikut untuk Anda. Sebenarnya yang wilayah yang mereka melakukan penambangan itu Pak, itu dulunya tempat Bapak dan kawan-kawan nyari rajungan? Itu wilayah tangkap kami. Wilayah tangkap? Iya. Pernah nyoba nggak Pak setelah misalnya ini kapalnya sudah tidak ada, Bapak nyoba ke sana untuk nurunin bubung atau ini? Iya, pernah juga. Tapi di sini nggak ada sekarang. Nggak ada? Apa yang didapat dari laut itu? Paling lumpur. Ya. Lumpur ya? Lumpurnya bau. Ternyata di sini udah nggak ada. Jadinya karena di situ tidak dapat, Pak Andi dan teman-teman nelayan ke arah mana dong? Arah lebih jauh lagi kita ke tengah. Berapa lama tuh perjalanan kalau dari titik kita tadi berangkat? Biasanya kita paling di posisi 1 jam, sekarang bisa sampai 2 jam ke 3 jam ke tengah lagi. Baru dapat rajungannya itu ya Pak ya? Iya. Tapi saya ingin konfirmasi sekali lagi, apa yang dilakukan itu benar adalah penambangan pasir laut, bukan pendalaman alur pelayaran? Berdasarkan apa yang kita lihat juga bahwa yang kapal-kapal lakukan itu cenderung milih-milih juga untuk nyedot pasirnya kan, bahwa ada bukti dari video kawan-kawan di bulan September dan di bulan Mei 2023 kemarin itu yang disedot cenderung justru banyak yang pasir lautnya gitu kan. Ini kan sebenarnya kalau di dalam Perda Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil itu RZWP 3K Perda nomor 1 tahun 2018 Provinsi Lampung, ini di wilayah zona perikanan tangkap. Wilayah ini? Iya, wilayah ini zona perikanan tangkap. Pak Andi, kalau yang Pak Andi ketahui penambangan yang dilakukan atau pengerjaan itu dilakukan ada berapa banyak perusahaan Pak yang Bapak ketahui? Kalau kapal udah yang keempat kalinya ini ganti. Keempat kalinya? Iya, 4 kalinya. Yang kita khawatirkan ya semakin lama semakin bertambah banyak, dan juga ada isu bahwa di belakang sinar ini masih ada 7 perusahaan yang akan masuk ke sini. 7 perusahaan lagi? Iya. Artinya akan lebih banyak kapal lagi yang Banyak mungkin lagi, melakukan iya. eksploitasi itu? Iya. Bapak sendiri pernah menyampaikan keluhan ini ke pemerintah setempat, kecamatan atau kabupaten? Ada pernah Bu di kecamatan, di perhubungan. Jawaban mereka, iya Pak, nanti akan saya cek ke lapangan. Tapi sampai sekarang ini belum ada apa yang dicek, itu saya juga Tidak pernah ada? Iya. Dari KKP pengawas perikanannya juga sudah pernah ke Kuala Teladas, tetapi KKP yang pernah berkunjung ke lokasi pun menyatakan bahwa itu pendalaman alur sudah sesuai dengan prosedur perizinan gitu. Walhi dengan kawan-kawan nelayan Kuala Teladas juga pernah mengirimkan surat ke Gubernur Provinsi Lampung
tidak Jangan perpanjang. perpanjang izin untuk yang ada pendalaman alur di Kuala Teladas ini. Namun Tapi tidak ditanggapi. tidak direspon dan ditanggapi oleh Gubernur Lampung. Sekarang ini kan ada PP ya, Iya. yang baru ditandatangani oleh Presiden soal pengelolaan sedimentasi laut. Apa yang Walhi khawatirkan dari situ? Nantinya akan banyak kuala teladas lainnya yang akan dilakukan dalihnya untuk menyedot sedimentasi laut. Ternyata itu merupakan proyek penambangan pasir laut. Seperti yang di Kuala Teladas ini, itu kan mereka menyumput di balik program pendalaman alur katanya. Tapi pada implementasi merupakan praktik-praktik yang dilakukan penambangan pasir laut. Tapi takut nggak Pak? Masih mau terus berjuang untuk menolak atau masih gimana nih Pak? Ya kalau terus berjuang demi untuk keamanan kampung kita takutnya di sini kan, kalau di sini udah diambil semua, abrasi nanti rumah-rumah kita pada habis nanti. Tempat tinggal kampung nelayan tempat ini tinggal, ya. iya. Tempat anak-anak dibesarkan, masa depan anak-anak juga gitu ya Pak. Selagi kita bisa berjuang ya kita perjuangkan. Iya. Pak Andi, terima kasih sudah berbagi informasi. Mas Revi juga. Saudara, PP nomor 26 tahun 2023 yang sudah ditekan oleh Presiden soal pengelolaan sedimentasi laut ini dinilai akan bisa merusak ekosistem, mengganggu wilayah tangkap nelayan dan merugikan masyarakat yang lebih luas begitu. Hanya sedikit keuntungan yang bisa diberikan, itu pun kepada segelintir orang. Benarkah demikian, saudara? Kita coba tanyakan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Wahyu Muryadi, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang komunikasi dan kebijakan publik. Pak Wahyu, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih. Pak Wahyu, langsung saja saya mau tahu dulu apa yang membedakan antara PP ini dengan yang soal pengelolaan yang dulu, Pak Wahyu. Kalau dulu itu rezimnya adalah penambangan ya. Itu intinya adalah mudorotnya jauh lebih banyak daripada lima. Nah sekarang ini spiritnya adalah pengelolaan atau pembersihan dari sedimentasi dari laut, yang diantara materi sedimentasi itu selain lumpur ada juga pasir, tentu saja pasir laut. Ini adalah materi yang notabene sebenarnya tidak punya nilai ekonomis, ya boleh dibilang sampah laut lah. Yang kalau dibiarkan sedimentasi ini kan mengganggu ekosistem laut kita. Pemerintah bertanggung jawab untuk merawat dan membersihkan laut kita untuk supaya laut kita sehat lah, intinya begitu. Kemudian pemanfaatannya untuk apa? Maka pasir-pasir yang dipakai atau untuk urugan itu, pasir urugannya itu harus berasal dari pasir sedimentasi. Bagaimana memastikan pengawasannya, Pak? Karena sekarang saja saya lagi berada di Lampung ini, Pak. Saya pergi ke salah satu desa di mana di situ ada program pembersihan alur pelayaran begitu. Jadi akan mengeruk sedimentasi. Itu informasi yang diberikan kepada warga. Tapi fakta yang ditemukan oleh warga, sedimentasinya di mana, kemudian pengerukan yang dilakukan itu di lokasi mana? Di mana lokasi pengerukannya itu, Pak? Itu wilayah tangkap nelayan, tempat rajungan yang akhirnya membuat mereka kehilangan banyak penghasilan gitu, menurun hampir 50%. Ini kan artinya butuh komitmen yang keras dan tidak mudah begitu, Pak ini. Nah, terhadap tempat-tempat seperti yang sekarang ini terjadi yang Anda sebutkan tadi di Lampung kayak di Riau kayak di mana yang kemudian banyak nelayan komplain ini nanti pulau akan tergerus demikian rupa merusak biota laut. Itu tidak boleh, bukan seperti itu yang kita maksud. Jadi itu harus dihentikan. Dan komitmen KKP untuk menghentikan model-model pembikinan jetty, pembikinan reklamasi yang tidak sesuai dengan AMDAL, tidak sesuai dengan prinsip perizinan, prinsip yang dikeluarkan KKP. Maka kalau terus dilakukan itu akan dihentikan. Oke, tapi ketika ada penyalahgunaan seperti yang terjadi di Lampung ini, di Tulang Bawang ini, Pak, ini tuh wilayah tangkapan nelayan padahal begitu, tapi kemudian terjadi eksploitasi di sana. Apakah hal seperti itu kemudian bisa di stop sekarang misalnya? Mumpung ada PP baru? Itu harus dihentikan. Kami punya nama Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP namanya. Itu nanti akan patroli ke sana untuk selalu akan menindak kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mereka sudah melapor berkali-kali, Pak, ke DKP juga, bahkan ke pemerintah provinsi juga. Saya catat laporan itu, kalau memang itu benar demikian, ya kan, tolong kami diberi laporannya, sampaikan kepada saya, pasti saya jamin itu akan ditindak. Oke, Pak, kabarnya sudah banyak yang ngantri untuk dapat izin
pengelolaan hasil sedimentasi laut ini, benar Pak? Siapa saja boleh itu, mau BUMN, mau swasta yang memang berminat untuk melakukan pengelolaan sedimentasi yang termasuk di dalamnya pasir di laut, maka akan dipersilahkan sepanjang kalau mereka memenuhi syarat kualifikasinya. Nanti kajian tadi bahwa ini lokasinya yang boleh dilakukan, ini benar-benar tidak akan merusak lingkungan, itu akan berapa lama sampai diterbitkan Pak? Proses kajiannya itu? Ya pokoknya sematang mungkin. Jadi sampai tahu betul-betul ini bahwa kawasan yang memang atau titik yang sedimentasi yang memang confirm secara lingkungan aman kalau diambil, tidak dirusak segala macam dan seterusnya. Maka kajian akan berikan endorsement kepada Pak Menteri, ya akan ngasih rekomendasi dan Pak Menteri akan memutuskan ini oke. Tapi kalau kemudian mereka menolak, tidak akan diberikan izin itu. Oke, KKP menjamin itu ya Pak ya? Oh iya, makanya nanti tolong dikontrol. Baik, Pak Wahyu Muryadi, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang komunikasi dan kebijakan publik. Terima kasih Pak Wahyu sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu.